Rumah di desa seringkali harganya masih terjangkau dibandingkan di kota, tetapi justru punya potensi besar di masa depan. Apalagi kalau desa tersebut dekat dengan pusat kota atau jalur wisata. Harga tanah bisa melonjak berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Mengapa rumah di desa penting? Pertama, karena memiliki rumah sendiri membuat kita tidak tergantung pada orang lain. Bayangkan kalau masih menumpang di rumah keluarga besar atau mengontrak setiap tahun. Tentu tidak akan tenang. Kedua, rumah permanen bisa diwariskan ke anak cucu, menjadi pondasi yang memberi rasa aman. Ketiga, rumah bisa difungsikan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha. Banyak orang desa yang memanfaatkan halaman depan rumahnya untuk membuka warung, bengkel kecil, atau toko sembako. Dengan begitu, rumah berubah dari sekedar tempat tinggal menjadi aset yang menghasilkan. Lalu bagaimana cara memilikinya? Kalau kamu sudah punya tanah, bangunlah rumah meskipun sederhana tapi kokoh dan layak huni. Tidak perlu langsung mewah. Yang penting dindingnya permanen, atapnya kuat, dan ada akses ke air bersih. Kalau dana terbatas, bangunlah secara bertahap. Banyak orang di desa membangun rumah setahun hanya satu ruangan, tetapi akhirnya bisa selesai dan menjadi rumah yang nyaman. Ingat, rumah permanen lebih tahan lama dan nilainya naik seiring waktu. Rumah kayu memang tradisional dan indah, tapi biasanya tidak tahan lama dibanding rumah dengan pondasi dan tembok yang kuat. Contohnya, ada seorang ibu di desa yang awalnya hanya memiliki rumah kecil berdinding bambu. Setiap musim hujan, air selalu merembes masuk. Dengan tekad kuat, ia mulai menabung dari hasil berjualan sayur di pasar. Sedikit demi sedikit, ia membeli batu bata, semen, dan bahan bangunan lain. Setelah 5 tahun, rumahnya berubah menjadi bangunan permanen sederhana, tapi kokoh. Sekarang, selain tinggal nyaman, ia juga menyewakan satu kamar rumahnya untuk pekerja kebun di sekitar, sehingga menghasilkan pemasukan tambahan. Dari sini kita belajar, rumah di desa bukan sekedar kebutuhan pokok, tapi juga investasi yang nyata dan bermanfaat ganda. Aset ketiga yang harus dimiliki kalau kamu hidup di desa adalah kebun atau lahan tanaman produktif. Bedanya dengan tanah produktif yang tadi kita bahas, kebun ini lebih spesifik, berupa lahan yang ditanami tanaman jangka panjang yang hasilnya bisa dipanen berkali-kali. Misalnya kebun buah, kebun kopi, kebun karet, atau bahkan kebun bambu. Kebun ini ibarat tabungan hidup yang tidak hanya sekali panen, tetapi bisa terus memberi hasil selama bertahun-tahun. Banyak orang kota sibuk menabung di bank, sementara orang desa yang punya kebun bisa menabung dalam bentuk pohon